Tamat sudah riwayat Ferdi Sambo. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit mengakui, Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Pernyataan Febri Diansyah, yang membela Ferdi Sambo tak ikut menembak, bahkan hanya memerintah hajar, kepada Barada Eliezer, akhirnya terbantahkan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa kemudian bertanya soal kebenaran cerita tembak-menembak itu kepada Ridwan. Ridwan Soplanit kemudian menjawab bahwa skenario itu tidak benar. Ia pun mengakui bahwa Brigadir J tewas ditembak Baradae dan juga Ferdi Sambo. Ia mengakui jika cerita tembak-menembak yang diskenariokan Ferdi Sambo tidak sesuai dengan faktanya. Yang penekanan kami adalah terkait dengan peluru yang sisa di senjata milik klien kami, Richard Eliezer. Jadi fakta persidangan hari ini adalah terungkap bahwa peluru yang tersisa yang diserahkan, pistolnya diserahkan oleh klien kami kepada Kombes Santo, itu peluru yang tersisa adalah 12. Jadi peluru yang tersisa ada 12, kemudian disita oleh Kombes Santo, barang buktinya dibawa ke Propam, disaksikan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan, tadi juga disaksikan oleh dari saudara Ridwan yang tadi menyampaikan. Kemudian di jari, di antara jari, kemudian di tangan, di lengan. Di kepala? Di kepala saat itu dia tidak menerangkan. Itu ada genangan darah di daerah kepala pada saat dia tertelungkup. Coba lihat pada saat dia tertelungkup. Itu sumbernya kalau kita perbesar banyakkan di daerah atas. Pada saat olah TKP terhadap jenazah Joshua, ya, saudara berada di situ ikut melihat atau mengawasi pada waktu olah TKP tersebut? Ya, saat itu saya di dalam area TKP. Di dalam area TKP. Bisa saudara gambarkan kondisi jenazah korban pada saat itu? Ya, saat yang setahu saya, yang saya lihat yang mulia. Dari hasil olah TKP itu yang saudara lihat? Iya, saat itu memang pada saat saya datang dia posisi mayat terkumpul, kemudian dibikin terlentang dalam proses pemeriksaan. Kemudian saat itu juga memang sebelum dilakukan tahapan olah TKP oleh IDEN, saya lihat juga memang maskernya ada yang mulia. Itu ada masih menempel. Ya, dokumentasi kita itu pada saat dia telungkup itu masker masih ada. Masker masih dipakai. Masker masih dipakai. Kemudian begitu berbalik, masker memang kelihatan juga memang dipakai. Kemudian ada pengecekan dari anggota IDEN, yaitu pengecekan beberapa titik luka, termasuk maskernya itu dibuka. Tapi anggota IDEN kita itu menggunakan sarung tangan, ya, dibuka untuk melihat di balik masker itu dia melihat ada beberapa luka di hidung sama bibir yang saat itu dilihat. Luka di hidung dan di bibir. Ya, ada garis luka di hidung dan di bibir. Oke. Diterangkan oleh pengacara Barada Eliezer, Ronita Lapesi, bahwa sisa selongsong peluru dari milik Richard Eliezer ada 12, dari yang sebelumnya terdapat 15 selongsong peluru. Kini, fakta baru yang mengejutkan terungkap. Ternyata, ada hingga 7 peluru yang mendarat di tubuh Brigadir J. Hal ini terungkap saat saksi Ridwan Soplanit diperiksa oleh hakim. Kesaksian ini semakin memperkuat bahwa memang Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Tadi kan ada 10 selongsongan peluru. Kalau ada 10 selongsongan peluru dalam pengalamanmu, ya, itu artinya ditembak berapa peluru yang ditembak? 10. Kan gitu ya? Betul. Nah, baik. Itu selongsongan peluru itu dikumpul di tempat yang sama atau ada berserakan di mana-mana? Ada di beberapa titik, bertempat, ada tidak berkumpul. Nah, di satu titik, ya, berapa selongsongan yang ada? Ini dapat kita jelaskan di sini yang mulia. Jelas, ya.
Terus tadi kan kamu terangkan bahwa di tubuh Yosua itu ada tembakan berapa tadi? Ada peluru masuk 7. Ya, Betul. tegaskan ini dicatat nih 7. Sisa di dalam 1. Iya. Nah, terus yang 3 lagi kemana? Kan 10 selongsongan. Siap. 3 lagi ditembak kemana? Betul ya, Mulia. Iya, yang 3 lagi itu ditembakkan ke arah mana? Jadi yang waktu hasil visum dengan luka yang ada pada tubuh Yosua saat itu menyampaikan ada 7 yang masuk. Awalnya, hakim anggota bertanya kepada Ridwan, cerita apa yang dia dapat saat melakukan penyelidikan awal kasus tersebut dari Ferdi Sambo. Disuguhi juga seperti yang kamu ceritakan, bahwa terjadi tembak-menembak antara Eliezer dengan Yosua, seperti yang kamu lakukan tadi. Sampai berapa lama cerita itu ada di benakmu? Berapa lama tertanam? Tanya hakim. Sampai dengan perjalanan proses pemeriksaan itu sampai di Polda Metro juga masih sama, sampai di Bareskrim masih sama, jawab Ridwan. Setelah itu, Ridwan mengakui, jika cerita tembak-menembak yang diskenariokan Ferdi Sambo tidak sesuai dengan faktanya. Yang benar yang mana menurut kamu? Tanya hakim kembali. Yang kami ikuti saat ini, yang masih kami ikuti, bahwa memang terjadi ada, bukannya terjadi peristiwa tembak-menembak tapi peristiwa, ucap Ridwan. Gak usah sungkan, timpal hakim. Peristiwa menembak, Yosua ditembak. Seperti itu, ucap Ridwan. Oleh siapa? Ungkap hakim. Oleh Baradae dan Ferdi Sambo, tutur Ridwan. Oleh Baradae dan FS, tanya hakim lagi menegaskan. Iya betul, tegas Ridwan. Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan terkait perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sidang kali ini kembali mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Dalam perkara ini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, alias Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer, didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP, dengan ancaman maksimal, hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo, juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan, atau obstruction of justice, bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak, atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV, Komplek Polri, Duren 3.